Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para tribuners di seluruh tanah air, saat ini kita memasuki bulan Ramadan di tahun 2019. Adalah kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar bahwa kita telah tiba pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Satu ucapan yang biasa dikemukakan oleh kaum muslimin dengan datangnya Ramadan adalah marhaban ya Ramadan, yang artinya adalah selamat datang bulan Ramadan. Marhaban secara etimologis berarti keluasan atau lapang dada. Dengan mengucap Ramadan, marhaban ya Ramadan, maka berarti kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan dengan hati lapang untuk mengisi pembelajaran dan pendidikan di dalamnya. Karena itu dapat dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan di mana seluruh umat Islam merekuk kearifan, merekuk kebijaksanaan dan hikmah-hikmah yang tersedia di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan mengajarkan kepada umat Islam, yakni kearifan untuk berdisiplin, pendidikan untuk jujur, dan pendidikan untuk mengutamakan prasangka baik. Dan ini adalah nilai-nilai sosial yang dikembangkan untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Karena itu ukhuwah Islamiyah itu hanya akan terjadi jika di dalamnya tumbuh saling kepercayaan dan amanah. Itulah kemudian bulan Ramadan sangat tepat karena di dalamnya mengandung hikmah, kebajikan, kearifan, kemudian kerjasama dan seterusnya. Diajarkan dalam seluruh prosesi bulan Ramadan dari tanggal 1 hingga tanggal 30 atau 1 bulan penuh. Karena itu berpuasa itu mengajarkan kejujuran, dan berpuasa juga mengajarkan kearifan untuk saling percaya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa kepadamu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi tujuan dari puasa adalah meraih takwa. Takwa dalam pengertian luas, yakni dalam pengertian kita jujur, dalam pengertian kita santun, kita profesional, kita disiplin dan menghargai penghormatan kepada perbedaan. Takwa itu pada dasarnya adalah menjaga kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama maupun oleh norma-norma kemanusiaan. Takwa itu berarti bukan hanya kita takut kepada Allah, tetapi takut kepada perbuatan-perbuatan yang melukai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bulan pendidikan. Bukan hanya pendidikan rohani, tetapi juga pendidikan jasmani. Pendidikan rohani berarti kita merekuk hikmah-hikmah yang ada di dalam Ramadan. Seperti misalnya kita diajarkan bagaimana menjadi manusia yang berguna,
bagi sesamanya, bagaimana kita diajarkan untuk bertoleransi dan menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah manusia dengan gugus tugas untuk menyebarkan rahmatan lil alamin. Ini bulan puasa juga pada saat sama bisa menjadi bulan yang dapat dijadikan kita untuk turun mesin, yakni setelah 11 bulan kita berada dalam bulan-bulan kebebasan, di bulan Ramadan ada aturan-aturan kekangan, yakni tidak boleh makan dan minum, tidak boleh bicara kotor, dan larangan-larangan tertentu lainnya. Itu sepenuhnya ditujukan untuk mendidik kita sebagai manusia yang bertakwa dalam pengertian takwa yang sebenarnya, yakni menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Kalau nilai-nilai puasa, kebajikan-kebajikan puasa diterapkan dalam kehidupan, sesungguhnya akan membuat manusia itu naik kelas, menjadi lebih beradab dan dapat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di antara masyarakat. Dan bila kearifan-kearifan puasa dijadikan pedoman berbangsa dan bermasyarakat, maka yang berpuasa itu semestinya menjadi teladan bagi yang lainnya, teladan dalam kepemimpinan, teladan dalam pendidikan, dan teladan dalam sikap sehari-hari. Jadi dengan menjadikan bulan Ramadan bulan pendidikan, artinya kita umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Disitulah karakter kita diajari bagaimana kita harus mengembangkan husnudon ketimbang mengutamakan suudon, prasangka baik bukan prasangka buruk. Dan ini yang oleh teorisi sosial Robert Putnam itu masuk sebagai modal sosial. Modal sosial oleh Robert Putnam itu disebutkan ada 3. Satu adalah trust atau kepercayaan atau amanah. Yang kedua adalah kerjasama. Dan ketiga adalah norma-norma. Dan puasa ini itu mendidik kita untuk mengutamakan husnudon, prasangka baik kepada sesamanya, kepada atasannya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita punya prasangka baik kepada Allah, artinya secara horizontal kita juga punya prasangka baik kepada sesamanya dan kepada lingkungannya. Dan disinilah ada hadis ya yang menyatakan ini ingdadzunni abdibi, barang siapa yang berprasangka baik kepadaku, maka aku akan mengikuti prasangka baikku kepadamu. Ini artinya bahwa orang yang berprasangka baik itu akan didorong untuk optimis, dan orang yang optimis akan dimudahkan jalannya ke sana. Jadi ada hukum psikologi yang berlaku. Makin positif dia terhadap Allah dan kepada manusia, maka makin positif pula jalan hidupnya, pandangan dunianya, dan sikap-sikapnya. Dan puasa mengajarkan itu semua. Dan layak bahwa bulan Ramadan bisa dijadikan bulan pendidikan dalam arti luas, rohani dan jasmani. Inilah yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.